Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh atau ngucap sapa Auza'i. Dia Auza'i ini Imam Auza'i itu lewat cerita. Imam Auza'i itu cerita kalau Maisurah bin Hunais ini lewat di kuburan. Lewat ke kuburan kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlul kubur antum lana talafa antum mutalafun wa nahnu lakum khalafun farahimallahu iyyana wa iyyakum wa ghafar lana wa lakum wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi idza sirna ila ma sirtum ilaihi. Salam donga sampean kabeh ning kuburan, masuk kuburan kok sampean kabeh wis dhisik aku maring ini muga-muga dungane muga-muga Allah memberikan rahmat kepada kita dan kalian semua. Muga-muga Allah mengampuni kami dan kalian semua. Muga-muga Allah memberikan barokah kepada kami dan kalian semua. Sampai nanti pada saat kita bertemu. Ini lewat di kuburan salam. Hari ngono dungo. Qala ngucap sapa Auza'i faradda nuli balekaken sapa Allah ar-ruha ing ruh ila jazati rajulin maring jazate wong minhum saking ahli kubur. Fa ajabahu nuli jawab sapa sining kuburan iku hu ing salame iki lho bilisanin kelawan lesan fasihin kang fasih. Jadi awe dhewe ning kuburan nulis salam iku yo dijawab. Tapi awe dhewe ora krungu. Hanya orang-orang tertentu. Maka yang lalu itu saya mengatakan ke kalian, di orang-orang yang di kuburan ketika kita salam dongakno itu jawab. Hanya orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah itu bisa mendengar apa yang menjadi salamnya orang yang di kuburan. Jajan sampean salam mari ngono jawab melayu. Waalaikumsalam ali. Saya pernah ya wiritan ning kuburan niku ya mari ngono salam. Wah, kritik salam. Ya tenan iki. Umi ya pernah tanya Umi kalau nggak percaya kamu. Jual apa ini, kritik tapi ya bang, ya wiritan itu bukan apa ya, wiritan kayak ziarah kubur lah istilahnya. Ziarah itu kan, kalau kamu ziarah ning wali-wali ngono nek salam, nek sampe krungu mbak wali ini ya jawab. Saya begitu kalau ziarah itu begitu, ya sama wiritan itu kan.
Ini jawab. Ya jawab kaya kita jagongan kaya gini. Cuman ndak kelihatan. Itu loh bedanya. Nah, ini ada dalilnya kalau orang-orang yang ada di kuburan itu menjawab salamnya kita. Dijawab, apa jawabannya? Tuba utawi bejo lakum kedue sira kabeh ya ahlad dunya. Wong-wong sing ning donya kabeh. Tahujuna haji sapa sira fi kulli syahrin ing dalem saben-saben waktu saben-saben wulan arba'a marrat. Papat pira-pira ambalan. Faqala nuli dawuh sapa Maisurah ila aina tahujju maring endi nahuju haji sapa ingsun fi kulli syahrin ing dalam saben-saben wulan arba'a marrat ping papat. Loh, maksudnya ya apa sih? Jadi Maisurah ini ya cuma dikei keistimewaan bagus Allah iso komunikasi mbek arwah yang ada di kuburan. Ya kayak jagongan kayak ini. Nyatain betul itu. Salam mari kono jawab. Oh, sampean ya beruntung ya. Haji ben wulan niku 4 kali. Kemudian dijawab oleh Maisurah itu, loh, maksudnya sampean ya apa sih? Kok 4 kali? Salam 1 bulan kami itu haji. Itu. Ya rahamuka mugi-mugi ngrahmati ka ing sira sapa Allah taala Allah. Qala jawab sapa ahli kubur iku mang sing disalami al jum'ata yaitu dina Jumat. Yo sampean nglakoni salat Jumat iku padha pahalane haji. Summa qala nuli jawab sapa ahli kubur iku amma ta'lamuna ana toh ora weruh sapa sira annaha ing setuhune dina Jumat iku hajjatun mabruratun haji kang mabrur maqbulatun kang den trima. Ini dijawab wong ya sing ruhnya itu tadi. Ini dalile ternyata orang-orang yang di ahli kubur itu menjawab. Ane sampeyan pas wae kuburan itu macam-macam. Kudu salam. Karena di kuburan itu tempat suci. Yang ada hanya malaikat dan ya orang yang di kuburan tadi. Tempat suci tidak ada jin setan iblis tidak ada. Di orang-orang yang di kuburan bukan kemudian jadi jin atau iblis atau setan, tidak. Ya ruhnya itu. Ruhnya. Maka ulu salam tadi. Hanya Nabi mengajarkan ketika kita itu berada di dalam kuburan itu, kita ulu salam. Karena mereka mendengarkan. Qala dawu sapa Maisurah akhbirna ngabarono na ing kita ma ing barang nadawamu kang langgengi sapa kita alaihi ngatasé ma ya rahamuka mugi-mugi rahmati ka ing sira sapa Allah. Sampean kabarono aku bagaimana apa yang harus dilakukan oleh kita yang masih hidup agar rahmatnya Allah itu senantiasa diberikan kepada kami.
Maisurah jaluk bocoran. Apa sing dilakoni wong sing ci urip sehingga Allah memberikan rahmatnya? Qala jawab sapa ruh iku ahli kubur iku al istighfaru yaiku istighfar ya ahlad dunya wong sing urip ning dunya angfaul asya'i iku luwih manfaati suwi-suwi fil akhirati dalam akhirat. Luar biasa istighfar, bukan sholawat tapi istighfar. Ini sholawat itu untuk yang ketika seneng tasyakuran, nilainya apik, sholawat, ulang tahun sholawat. Tapi kalau bencana, ada kesusahan, itu bukan sholawat tapi istighfar. Ya kudu ono wayahe. Ternyata orang-orang yang dalam kubur itu memberitahukan kalau yang harus dilakukan, yang bisa kita lakukan secara kontinu, secara terus-menerus, yaitu apa? Yaitu istighfar. Qala takon sapa Maisurah. Ini komunikasi sebenarnya. Ini nyata ini. Kalau kamu diberi keistimewaan oleh Allah itu bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal itu, rohnya orang yang meninggal. Ini bisa, karena ini ada dalilnya. Jadi jangan kemudian kamu wah, yo pome cerita tok, jangan. Itu kenyataan. Kenyataan. Takon famau tai apa mana'aka iku nyegah apa makaing sira anturadda ing yen toh jawab sapa sira alina ing atase kita assalama ing salam. Apa yang bisa mencegah jawaban salam kita itu? Qala jawab sapa ruh assalamu utawi keselamatan iku hasanatun bagus. Wal hasanatu utawi pira-pira kebagusan iku qad rufi'at iku temen-temen ngilangaken apa al hasanat anna saking kita. Fala hasanata mengko ora ana kebagusan iku maujud lana kedue kita. Tazidu kang tambah apa hasanah wala sayyi'ata lan ora ana keoloan iku maujud lana kedue kita kang kusu kang kurang apa sayyi'ah. Ya ndak iso kebagusan ilang ndak ono atau kejelekan, karena kalau sudah meninggal itu putus amalnya sudah. Lah terus kirim-kirim doa itu apa? Itu bukan mengurangi tapi apa? Kayak memberikan semacam keringanan lah istilahnya. Keringanan dan tapi tidak bisa kita itu kemudian menanggung dosa yang dilakukan oleh orang itu, tidak bisa. Jadi hanya corone iku dikei keringanan tok lah istilahnya. Tidak bisa menghapus dosanya. Nah itu. Kecuali kalau ada anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya masuk surga gitu. Dan itu pun tidak bisa menanggung dosa. Ketika orang tua kita itu orang ahli ibadah kemudian meninggal, dia dalam dosa kan? Nah, kita nggak bisa menanggung dosa. Kita hanya memintakan ampunan saja. Apakah diterima atau tidak diterima bergantung anaknya tadi. Anaknya ibadahnya bener apa enggak?
Kalau anaknya nggak ibadah nggak benar ya orang mungkin diampuni dosanya. Maka kalian ini saat ini tuh bagaimana mempersiapkan diri kalian untuk apa? Untuk menolong kedua orang tua nanti. Itu. Untuk menolong. Bagaimana bisa menolong kalau awake dhewe gak iso ibadahnya orang pati beres. Itu loh. Jadi perlu awake dhewe ngaji kaya ngene iki ini usahane awake dhewe agar nanti orang tua kita ditolong dengan kita. Yaitu akhirnya bisa masuk surga. Itu. Maka awake dhewe disolehkan dulu dan disolehkan dulu. Saya akan katakan kepada kalian, kita membuat keluarga baru yang apa? Yang ahli ibadah. Kayak Nabi Ibrahim kan. Akhirnya keturunannya api. Sing dhuwur-dhuwur ya mbuh. Bapake kan ceritakan bapaknya Nabi Ibrahim itu kan Azar itu kan. Orang yang membuat patung. Belah berhala itu. Berarti kan corone kan apa? Wong sing ora ahli ibadah kan begitu kan. Bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bagaimana? Berdoa agar dirinya dan anaknya Nabi Ismail itu orang yang taat ibadahnya sekaligus keturunan-keturunannya. Berarti kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan membuat keluarga baru yang ahli ibadah. Lah, awake dhewe iku dalam rangka kaya ngene iki lho. Dalam rangka membuat keluarga baru yang ahli ibadah. Ojo mbok pikir kok bapakku makku ya apa. Lah iku mak bapakku makku nanti ketika kita itu disolehkan dulu, maka bisa melalui doa-doa kita itu loh. Melalui perbuatan kebaikan kita itu. Hai. Corone awake dhewe kate apa? Ngandani pake, bapake, kemudian ibuke, mbah-mbah kan yo nggo dikasih yo cilik ngerti apa ngono kan. Coyle kemlinti ngono kae. Si urung sunate urung garing lho. Kemlinti ngono. Nah itu yang kita itu enggak begitu sudah. Kalau keluarga kita atas-atasnya dengan ibu sudah wis dongakno. Mugi-mugi oleh petunjuk oleh hidayah atau Gusti Allah. Begitu caranya. Qala jawab sapa ahli kuburiku qad radina teman-teman ridho sapa kita angkum saking sira ya ahli dunya penduduk dunya biqaulikum kelawan ucapane ira kabeh lana maring kita rahima mugi-mugi ngrahmati sapa Allah fulanan ing fulan al mutawaffa kang sedo. Doanya luar biasa. Qala tahu sapa Syekhul Imam dalil bahwasanya orang-orang yang dalam kubur itu mendengar apa yang kita bicarakan, bisa komunikasi. Asy-Syaikh Al-Imam Alimul Millah Waddin Az-Zandusi jenenge wong iki. Qala tahu sapa Syekh sami'tu ngrungu sapa ingsun Aba Mansur al-madhkura kang den tutur yaqulu hale dawuh sapa Abu Mansur a'ta paring sapa Allah taala yauma sabti ana ing dina Sabtu li Musa maring Nabi Musa wal khamsina lan 50 wali khamisina lan maring 50 apane nabine wa mursalan lan rasul ma'ahu serta Nabi Musa. Setiap hari Sabtu Allah memberikan
kepada Nabi Musa dan 50 nabi dan rasul. Wa a'ta lan paring sapa Allah yaumal ahad ana ing dina Minggu Ahad li Isa maring Nabi Isa wali khamsina lan maring 50 apane nabiyan nabi wa mursalan rasul ma'ahu serta Nabi Isa. Wa a'ta lan paring sapa Allah yaumal itsnain ana ing dina Senin li Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam wali thalathin lan maring telu wasittina sawida telu apane nabiyan nabi wa mursalan rasul ma'ahu serta Muhammad ya annal anbiya'a krana setuhune para nabi alaihimus salam iku mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun wa ishruna lan 20 alfa nabiyin apane ewune nabi di ada nabi itu 120 ewu wake nabi wal mursaluna lan utawi rasul minhum saking anbiya. Jadi kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Dari 120.000 nabi itu 313 ada 313 ada 313 rasul dari 120.000 nabi itu ada 313 rasul. Fal afdalu maka utawi luwi utama-utamane nabi dan rasul iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Ya Nabi Muhammad. Zida tambahaken ma'ahu serta Muhammad 13 apa 13 apane nabiyan wa mursalan nabine. Jadi dari 120.000 nabi 313 rasul yang paling utama adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Wa a'ta lan paring sapa Allah yaumats tsulatsa ing dina Selasa Sulaiman maring Nabi Sulaiman wali khamsina lan maring 50 apane nabiyan nabi wa mursalan lan rasul ma'ahu sertane Sulaiman. Wa a'ta lan paring sapa Allah yaumal arba ana ing dina Rebo li Yaqub maring Nabi Yaqub wali khamsina lan maring 50 apane nabiyan nabine wa mursalan lan rasul ma'ahu sertane Yaqub. Wa a'ta lan paring sapa Allah yaumal khamis ana ing dina Kamis li Adam maring Nabi Adam alaihi salam wali khamsina lan maring 50 mursalan apane rasule ma'ahu sertane Adam shalawatullahi alaihim ajma'in. Di setiap hari itu Allah memberikan rahmatnya kepada nabi-nabi tadi. Nek Sabtu Nabi Musa, nek Minggu Nabi Isa, nek Senin Nabi Muhammad, nek Selasa Nabi Sulaiman, nek Rebo Nabi Yakub, nek Kemis Nabi Adam, ya. Nek apa? Nek faya baka nuli tersisa apa yaumul jum'ati dina Jumat lillahi ta'ala kedua Allah ta'ala. Khusus hari Jumat itu Allah yang memberikan. Qala dawu sapa an-nabiyyu alaihi salam ya Rabbi do pangeran ingsun ma iku apa haddu ummati bagiane umate ingsun mingka saking panjenengan. Nabi Muhammad ngomong umatku oleh apa ya Rabbi qala
Jawab sapa Allah taala, Allah ya Muhammad, Muhammad, yaumul jum'ati utawi dina Jumat, wal jannatu lan swarga iku li kedue ingsun. Dina Jumat dan surga itu milik saya. Wa a'taitu lan paring sapa ingsun al jum'ata ing Jumat, wal jannata lan swarga li ummatika maring ummate ira. Jumat mbek swarga iku tekku kata Allah. Tapi saya akan memberikan dua itu Jumat dan surga itu untuk umat. Wa ridai lan utawi ridone ingsun ma'al jum'ati sertane dina Jumat wal jannati lan swarga iku hadiyatun hadiyah lahum kedue umate sira. Saya akan memberikan ridho. Artinya apa? Artinya surga itu kita dapatkan itu karena pertolongannya Gusti, bukan karena ibadah ya dhewe, bukan karena sholat dhewe. Lah terus sholat ya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk mencegah diri kita tidak melakukan kemungkaran, bukan penyebab kita masuk surga, bukan. Tapi sholat itu kegunaannya apa? Agar kita orang tidak melakukan kemungkaran. Itu. Lah sing mlebu kemudian yang masuk surga itu karena apa? Karena amalnya apa? Karena amal yang bagaimana? Masuk surga itu karena ridhonya Gusti Allah. Bagaimana mendapatkan ridhonya Allah? Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan ibadah sholat. Itu loh. Jadi awake dhewe nglakoni ibadah sholat itu supaya awake dhewe itu tidak melakukan kemungkaran sehingga Allah ridho kepada diri kita. Jajan awake dhewe gak sholat, pasti kita awake dhewe akan melakukan kemungkaran, dan kemungkaran itu akhirnya kita orang tidak akan pernah masuk surga, tentunya tidak mendapatkan ridhonya Allah. Di ridhonya Allah itu kudu awake dhewe dapatkan. Bagaimana mendapatkannya? Kuncinya itu kan adalah apa? Kesehatan jasmani rohani. Itu balik meneh. Rohani dan jasmani itu balik meneh ke situ. Jasmaninya sehat, matanya sehat digunakan untuk yang bagus, melihat yang baik, telinganya mendengarkan yang baik, mulutnya mengucapkan yang baik, tangannya melakukan yang baik, seluruh anggota badan, akalnya juga begitu untuk berpikir yang baik. Itu sehingga kita mendapatkan kesehatan jasmani. Kesehatan rohani, hatinya terhindar dari iri, dengki, sombong, suudzon, wakeh. Itu loh. Jadi kunci dari segala hal yang harus kita perbuat adalah bagaimana kita sehat secara jasmani dan rohani. Ketika mampu untuk menyehatkan kedua hal itu, maka otomatis kita itu melakukan ibadah sholat. Nah, ketika kita sudah melakukan ibadah sholat, berarti awake dhewe iku mampu untuk mencegah diri kita tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah. Paham ya? Di orang yang sholat 5 waktu ternyata sih melakukan kemungkaran, nah ini berarti sholatnya kurang berkualitas. Kemungkaran apa? Banyak sekali kemungkaran. Atine mangkel, itu juga kemungkaran. Atine benci kepada orang, itu juga kemungkaran. Hatine suudzon, itu juga kemungkaran. Hatine marah kepada orang, itu juga kemungkaran. Membuli orang, itu juga kemungkaran. Banyak sekali macam-macam kemungkaran.
Nah, bagaimana kita itu tadi? Kuncinya tadi kok sehat jasmani rohani. Sehingga Allah ridho. Lah nek awake dhewe ra ridho, nek Gusti Allah ra ridho ya wis. Saya katakan bola-balik itu. Yo ngene iki lho, singgaraya awake dhewe iku dadi wong sing bener. Dadi wong sing ngerti, bukan bener ya. Wong ngerti. Pinter itu otaknya tok. Otaknya cerdas, menjawab sesuatu pintar, pengetahuannya bagus, pengalamannya bagus, ya cerdas, pintar. Tapi apa ngerti? Nah, yang dicari itu ngerti gitu. Ngerti itu maksudnya bagaimana? Ngerti itu masalah hati. Itu tadi saya katakan, yang nek hati itu sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, marah kan nggak kelihatan. Apakah orang yang mendelay kemudian ngamuk-ngamuk itu apa suara lantang itu marah? Belum tentu. Barangkali memang dia itu memang matanya mendelay kok. Kan ada kan orang yang apa bicara tapi matanya mendelay ada. Ada kan? Apakah itu orang yang sedang marah? Belum tentu. Apakah wong sing lagi ngomong halus ngono, apakah dia itu juga orang yang tidak marah? Belum tentu. Nah, marah tidak marahnya yang tahu siapa? Diri orang itu. Kan nggak kelihatan. Ya. Benci, ya. Apakah dia itu kemudian ngomong apa dengan bagus kayak gini itu dikatakan tidak benci? Belum tentu. Apakah orang yang kemudian mukanya sinis itu benci kepada kita? Belum tentu. Yang tahu benci tidak benci siapa? Diri kita. Itulah masalah hati. Maka hati itu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Dan itu yang susah diprediksi. Itu yang susah untuk kita bagaimana bisa mengidentifikasi orang ini sehat secara rohani apa enggak. Itu yang susah. Kalau kelihatan mata kan gampang. Oh, hari itu mendelik matanya berarti mungkin. Kan berarti mungkin ya. Berarti mungkin lagi ngamuk. Ya, mungkin ya. Kita apakah menyimpulkan dia ngamuk? Belum tentu. Dia tertawa bahagia, apakah dia itu hatinya bahagia? Belum tentu. Itu loh. Kadang yuk coba kalau guru kamu, dosennya kamu atau gurunya kamu. Ada guru yang kemudian kamu tahu dia itu seketika menyapa kamu dia itu sedang baik hatinya. Belum tentu. Bahwa menawa ning omah si ono ribet dengan dengan anaknya, ribet dengan suami atau istrinya, ribet dengan apapun. Tapi di sekolah atau di kampus harus menunjukkan wajah yang bahagia. Padahal hatinya tidak bahagia. Itu loh. Maka kita itu betul-betul dua itu, pinter tur ngerti. Ojo pinter tok. Makanya dalam rangka kamu tuh ngaji isya, ngaji subuh, dalam rangka memperbaiki hati kita. Bagaimana hati kita terus ya diberi siraman rohani tadi itu, sehingga mempunyai hati yang ngerti tadi, mempunyai hati yang bagus, mempunyai hati yang sehat. Jajal nih misalkan nggak sehat hati nih, waduh. Woncone ngomong apa benci, gurunya ngomong apa benci, guru dosennya ngomong apa benci. Ada enggak? Itu karena apa? Hatinya tidak sehat. Tapi kalau hatinya sehat, ketika guru kita ngandani misalkan atau dosen kita ngandani, oh dia lagi menasihati saya, diterima dengan baik. Kenapa? Karena dia husnudzon. Kalau dosennya atau gurunya sedang menasihati, bukan sedang memarahi.
Nah itu, meskipun dengan suara lantang, kalau itu betul baik bagi kita, terima, laksanakan. Gitu loh. Jadi jangan kemudian kamu sakit hati, wah ini repot kalau sudah. Berarti tidak sehat secara rohani. Nah itu kita itu memperbaiki di situ, memperbaiki diri kita. Susah, yo anjing susah. Perlu ngaji awan bengi kok ya ngene kudune. Makanya saya kan katakan silakan kamu pagi sampai sore ke kampus, ke sekolahan silakan. Tapi kalau malam dan subuh ngaji sing bener. Agar dibenerno atau dingertekno hati ini. Sehingga bagus, hatinya bagus. Pinter, cerdas, luar biasa, otaknya pinter ya. Otaknya bagus, memikirkan sesuatu, memberikan solusi bagus. Tapi ketika sudah ngaji itu pahami betul, angan-angan betul, kemudian dilaksanakan dengan baik. Jadi, yang kita ambil itu kan ucapannya, bukan orang. Maka kamu jangan sampai fanatik dengan orang. Kalau suka dengan orang jangan terlalu suka banget. Kalau benci kepada orang jangan terlalu benci banget. Terus siapa yang disukai, yang kita tidak sukai apa? Yang disukai adalah ucapan. Apa yang diucapkan? Yang tidak disukai apa? Apa yang dia ucapkan? Bukan kepada orangnya. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang itu kan fanatik dengan orang, kalau sukanya suka banget. Nah, jadi apa yang diomongkan itu bener, meskipun padahal keliru. Nah ini jangan. Jangan seperti itu. Yang kita perhatikan adalah ucapannya. Lihat, ucapannya itu bener apa enggak? Bener, lakono. Salah jangan. Jadi kita jangan kemudian fanatik kepada orang. Jangan sekali-kali dengan fanatik kepada orang. Fanatiknya kepada ucapannya tadi. Ya. Ucapannya bagaimana? Kalau ucapannya penuh dengan cacian, makian, bulian, maka jangan diambil itu ucapan. Kalau ucapannya ajakan kebaikan, ajakan untuk ibadah, ajakan untuk merubah diri dengan yang baik, ikuti. Itulah. Siapapun yang mengucap. Nah, sekarang kan enggak, orang-orang itu kadang fanatik kadang fanatik buta. Wis kadung seneng be ustad satu misalkan, A misalkan. Wah, sawon. Wah, apa yang dikatakan wis yo kok dilakoni. Padahal isinya cacian. Sehingga ketika kita mendengarkan ceramah, siapapun ceramahnya, ya, meskipun dia bukan ustadz katakan, orang tua kita katakanlah, tapi itu mengajak kebaikan, ikuti. Tapi sebaliknya ketika yang mengucapkan ustadz atau kiai atau habib, ketika dia itu mencaci maki orang, nah itu jangan diikuti. Coba kalau kamu lihat di TikTok atau dimanapun, kalau ceramah itu kan ada yang ngilokno, ya kan? Ada yang menghina orang, ada yang caci maki orang, itu nggak baik itu. Nggak baik itu. Meskipun orang itu katakanlah melakukannya, tidak bisa. Itu sudah cacian makian. Ini yang nggak diperbolehkan. Bentuk apapun cacian makian, bulian, meskipun itu benar adanya, maka tidak boleh tidak boleh kita ikuti cacian itu. Maka perlu kita bisa memahami di situ sehingga kita itu sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Al-hadits tasi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.